Dan yang kedua yang buat sulit adalah karena waktunya sangat terbatas. Waktunya sangat terbatas. Tetapi ada apa namanya, keuntungannya adalah itu tidak ada nilai min gitu. Nilai min ini tidak ada. Jadi umumnya benar, yang dihitung hanya benarnya saja gitu. Yang salah tidak pernah diperhitungkan. Nah, untuk itu kalau kita mulai belajar dari awal tentunya memang waktunya sangat mepet sekali gitu ya. Tetapi kita bisa belajar dengan ciri-ciri. Jadi ciri-ciri itu mempermudah kita. Barangkali sudah saya terangkan di sini, saya ulangi lagi. Saya berikan satu contoh yang paling sederhana ya. Umum saja ada apa namanya kasir kita itu kemudian menyuruh tukang parkir untuk datang ke lantai 5 namanya saja. Kita berada di lantai 5, ruang 501 saja. Nah, di situ ada 24 orang. Coba kamu cari dosennya gitu ya. Nah, tentunya tukang parkir ini kalau yang cerdas maka tidak akan belajar satu-satu kan, menanya satu-satu, tetapi langsung aja dicari ciri-cirinya. Oh, mungkin orangnya langsung pegang saya gitu ya. Karena apa? Ini yang paling tua ya. Kemudian dia yang ngomong, yang lain mendengarkan. Ya, dia menghadap ke mahasiswa yang lain menghadap dia. Itu juga ciri-ciri. Sama halnya dengan yang akan kita bahas hari ini. Jadi, untuk mengerjakan itu coba saudara lihat di yang tulisan tangan saya, orotan tulisan tangan saya itu, situ 3M. Ini 4 MRK 4 MRK 3. Oke. Nah, coba lihat nomor 17. Nomor 17 di soalnya itu ada ciri-ciri yang sangat mencolok, yaitu kata off. Ya, ada off. Kalau ada kata off itu, maka yang dilihat itu adalah kata yang ada di depan off, bukan yang di belakang off. Umpamanya gini, the color of my car, maka saya ngomong color, bukan ngomong car. Ya, kalau ada namanya the color of my car, maka saya ngomong tentang color, bukan car. Itu. Sehingga yang dilihat di soal itu, di situ ada of itu, maka di situ berarti kita patokannya pada kata each. Each itu sama dengan every sebenarnya. Masing-masing, setiap, itu berarti satu. Maka kita cari, sebentar dulu sebelum kita bahas itu, soal TOEIC itu atau TOEFL itu, kalau ada titik-titik, maka mencari yang benar. Sekali lagi, kalau soalnya ada titik-titik, berarti mencari yang benar. Tapi kalau soalnya itu digarisbawahi ada A, B, C, D itu, maka mencari yang salah. Saya ulang lagi, kalau ada titik-titik mencari yang benar, tapi kalau digarisbawahi mencari yang salah. Berarti yang kamu kerjakan ini mencari yang salah. Titik-titik mencari yang benar, 17 itu. Nah, kalau ada each of, maka jangan melihat players-nya. Tapi yang dilihat adalah each-nya. Oke. Each. Nah, berarti kalau each itu, maka yang kita cari, jawabannya yang benar adalah is atau was. Kalau tidak ada, maka cari verb 1 yang ada s atau es-nya. Gitu. Sehingga nomor 17 itu di situ yang pasti salah A dan C pasti salah. Karena itu tidak ada akhiran S, tidak ada SMA. Maka kemungkinan benar adalah yang B atau yang D saja.
Tetapi kalau di situ akan ada kata kerja kan ya, punya saya kan ada kata kerjanya itu. Yang kata kerja ini yang nggak ada T-nya, with itu. Maka yang situ yang benar adalah yang B. Di sini kita nggak perlu mengetahui artinya with itu apa, weighing itu apa, pounds itu apa. Nggak peduli. Sekali lagi, kalau kita ingin mengerjakan soal dengan cepat. Sekali lagi, ini bukan untuk belajar ngomong, bukan untuk belajar tulis. Ya, nomor 1 itu. Mari kita bergerak nomor 54. Coba kamu lihat 54. Nomor 54. Nah, di nomor 54 itu sebenarnya tadi saya katakan, kalau ada each itu sama dengan every. Each, every. Nah, nomor 54 karena soalnya itu harus digarisbawahi, berarti mencari yang salah. Dengan kata lain, yang tidak digarisbawahi itu pasti benar kan? Yang digarisbawahi itu mesti salah satunya salah. Nah, tadi saya mengatakan kalau ada each atau every, cari is atau was, atau yang kata kerja satunya yang ada s atau es-nya. Sehingga kalau situ every itu tidak usah lihat every man, every woman, and child itu nggak berbandingkan, tapi langsung aja situ. Nah situ ada B-nya itu kan R dia. Itu pasti salah. Jadi D-nya yang salah adalah yang B itu. R-nya itu yang salah. Kenapa? Yang boleh dipilih hanya is atau was saja. Sehingga karena ini R makanya salah. Sehingga kita tidak perlu mengetahui artinya terrible consequence apa, terrible itu artinya apa, consequence itu apa, habit itu apa, community enggak. Udah nggak perlu. Karena apa? Tujuannya hanya untuk tes. Ya kalau tes itu, toh orang kan nggak tahu, nggak ditanya, kamu milih itu kenapa milih ini kan hanya karena latihan. Karena latihan saya memberitahukan bahwa caranya seperti ini. Gitu. Tapi kalau ujian nggak perlu. Yang penting bisa selesai. Gitu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau mau saya nyari nggak ketemu? Pokoknya begitu baca, ketemu atau tidakmu harus jawab. Kalau kamu pindah ke nomor lain, ke nomor berikutnya, kamu baca, nggak ketemu lagi, diloncatin lagi, begitu waktunya habis, kamu nggak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan itu. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan asing itu diberi waktu. Nomor sekian sampai nomornya waktunya sekian. Pokoknya 10 menit. Begitu 10 menit selesai, langsung lompat, langsung close. Nggak bisa dikerjakan itu. Nah, tekniknya adalah begitu kita baca, bisa, tidak bisa, harus kita kerjakan. Makanya, karena waktunya sangat terbatas, maka kita belajar ciri-ciri seperti yang kita lakukan ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, berarti ada pertanyaan. Yang ragu-ragu, kalau nggak ngerti, tanyakan. Ya, hari ini saya akan menyelesaikan soal ini, mengerjakan ini, menerangkan ini, nanti sisa waktunya dipakai untuk mengerjakan tugas. Ya. Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan. Coba lihat nomor 19. Nomor 19. Nomor 19 itu ada titik-titik being. Kalau ada verb ing atau being apa saja, pilihannya hanya dua, yaitu yang menyatakan pemilikan, my, his, her, your, dan lain-lain, it is itu dan lain-lain, etc. Atau preposition, at, on, by, for, with, without, dan lain-lainnya. Itu mesti ing. Jadi umumnya maaf atas keterlambatan saya, I'm sorry for my being late. Bukan my late, tapi my being late. Saya suka kedatangan saudara Allah, your coming. Itu, my, your, dan sebagainya.
Saya suka masakanmu, I like your cooking. Gitu ya. Nah, sehingga kalau ada kata being, maka pilihannya cari ada preposition enggak? Add on, ada enggak? Kalau enggak ada, cari my, his, her, your, ada enggak? Kalau itu enggak ada, maka enggak mungkin. Mesti salah satu itu. Sehingga kalau saya mengatakan ini, maka yang benar yang mana nomor 19 itu? Realin. Gimana realin? Nomor 19 yang mana realin? Yang B, Pak. Yang B, iya. Di situ. Betul. Karena itu menyatakan pemilikan itu. Nah, milik itu bisa digantikan dengan koma S kan. Umpama I like her coming, maka saya her-nya itu bisa ganti realin, S. Realin's coming. Gitu. Sehingga nomor 34, coba kamu lihat nomor 34. Ya, 34. Nah, itu ada calling gitu ya. Nggak boleh calling itu. Karena kalau ada egg itu harus banyak kepemilikan. Namanya his coming. Selain mengatakan he is coming. Gitu. Tapi ini Tom calling maka mengatakan Tom's calling. Jadi panggilan Tom kepada Mary membuat dia marah. Gitu. Mungkin manggilnya dengan manggil nggak tahu ya, apa manggil kodok atau manggil lepot atau apa gitu ya, yang membuat orang dia marah gitu ya. Maka Tom, S. Jadi itu kurang S-nya. Kurang koma S. Jadi umumnya kamu bilang Realin ngomong, saya suka umpama lo ya, kedatangannya Pak Nur Salam aja. Maka kata Nur Salam, koma S, coming boleh. His coming. I appreciate your coming. Gitu. Jadi ing itu ada dua kemungkinannya, yaitu didahului oleh preposition atau didahului oleh possession, milik. Kalau mayor tidak ada, maka kalau ada nama harus ada koma S-nya. Ya. Baik. Coba lihat sekarang nomor 46. 46. 46. Nah, to the finalist, ada to, itu preposition itu kan. Ada to, for, his, her, their, our. Ya, itu milik. Tapi kalau preposition seperti to, for, in, at, by, your itu, maka ada dua pilihan. Cari verb in, kalau tidak ada, maka me, him, her, us, them. Umpamanya, I come here for you, for her, for him. Saya datang tanpa dia. I come here without him, without her, without them, without us saja. Itu preposition. Jadi pilihannya kalau ada preposition itu ada dua. Cari verb in, kalau nggak ada ya cari me, him, her, dan us dan sebagainya. Sehingga nomor 46 itu ada to the finalist, maka yang salah yang mana itu? Maulidia. Coba nomor 46 itu yang salah yang mana, Maulidia? Yang B, Pak. Yang B. Yang benar gimana kalau gitu? Kalau mau dibetulkan, tapi umumnya soal itu kalau umumnya ujian kan nggak perlu dibetulkan. Pokoknya tahu salah sudah cukup itu. Tapi kalau kita ingin tahu kenapa kok salah gitu. Bagaimana supaya benar? Barangkali mau dia ngerti. Ya?
Enggak dengar. Tolong. Mau dia gimana? Bob and me. Ya, me. Do the funnest Bob and me. Ada yang tanya, lupa kok depan kok pakai me. Jadi, kalau sendiri, Bob and I will come. Bob and I will come. Tapi kalau ada for atau both, namanya both of us. Both of them. Itu. Namanya, mereka akan datang. They will come. They will come. Tapi kalau ada both of, bukan they. Both of them. Gitu. Kenapa? Dipengaruhi oleh preposition itu. Contoh yang lain mas saja saya mengatakan kami akan datang. We will come. Tapi kalau saya duduk dengan preposition bukan we lagi, harus ganti dengan us. Both of us. All of us. Ada preposition pakai us. Ya gitu ya Maudia ya. Jadi itu ada itu preposition. Maka Bob and me bukan Bob and I. Sehingga kita tidak perlu baca sampai habis. Apa artinya Haikal? Ya. Kemudian exciting. Nggak perlu diperhatikan lagi. Kenapa? Kita sudah tahu ciri-cirinya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada ya? Belum, Pak. Astri, ada pertanyaan Astri? Tidak ada, Pak. Ada ya? Oke. Baik. Sekarang coba nomor 35. Coba nomor 35 ini tidak saya terangkan. Kira-kira yang salah yang mana itu? Coba nomor 35. Baik. Coba Aida mungkin. Aida coba nomor itu tadi gimana Aida? Ya, Pak. Yang nomor itu yang benar yang mana? Oh, yang salah maksud saya. Nomor 35. Nomor 35. Kalau X. saya B, Pak. B, ya. Betul. Jadi B itu yang salah. Kenapa? Ada for itu. Except for itu preposition. Maka lanjutnya bukan you and I tapi you and me. Tapi kalau umpamanya except for-nya dibuang, maka betul you and I. Tapi kalau ada except for you and I. Nah, kalau kita lanjutkan nomor 36 itu ada everyone. Nah, every tadi. Kenapa C-nya benar? Karena is. Ya, everyone is gitu. Gitu. Ya, kemudian ada yang D itu it. Nah, it itu kan selalu diikuti kata kerjanya pakai s. It seems gitu. Kalau mau dibaca semuanya ya, tapi kan kalau tes itu kan nggak perlu dibaca semuanya. Yang penting tahu ciri-cirinya. Itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang coba nomor 33. 33 itu cirinya apa gini? Cirinya kalau ada if. If itu kalau diikuti verb 1 maka gandengannya will. Gampangnya gitu. Kalau ada if, ada verb 1, gandengannya will. Kalau verb 2,
pakai would. Kalau ada had verb 3, maka ada would have verb 3. Cirinya begitu. Dan lagi, kalau ada if verb 1, maka pakai will. Kalau if verb 2, pakai would. Verb 1. Kalau if had verb 3, maka would have verb 3. Ya. Oke. Sehingga nomor 33 kita lihat. Yang salah yang mana itu kalau gitu? Istarina. Mana Istarina? Iya, Pak. Ya. Nomor 33 gimana Istarina? Yang salah yang mana itu? Yang apa? Ya apa? A. Yang A. Kenapa A kok salah? Atau mungkin ada yang punya ide lain? Yang B, Mas Pak. Mas Riatur gimana? Mas Riatur? Yang B, Pak. B. Yang B, Pak. Yang B. Kenapa? Yang salahnya apa? Gimana, Pak? Ya, yang B kalau gitu, kalau itu yang salah, benar seperti apa? Would have studied. Iya. If itu kan pilihannya 3. Kalau ada if itu bisa verb 1. Semuanya if Paul wants. 2. If Paul wanted. Boleh. If Paul had wanted. Boleh. Berarti A itu benar. Tapi gandengannya kalau wanted, berarti itu yang nomor 3 itu kan. Yang bawah itu. If subject had verb 3, maka yang sana pilihannya adalah would have verb 3. Jadi itu ada would have study. Nah, study-nya itu salah. Harusnya verb 3. Maka menjadi would have studied. Study, Y-nya diganti dengan IED. Studied gitu. Itu ya. Oke. Sekarang kita coba nomor 18. Nomor 18. Kennedy itu ada if juga ya. Binar. Nomor 18 binar. Ya, Pak. Kennedy. Gimana binar? Nomor 18 itu. Nomor 18. Berarti mencari yang benar ya? Ya, Berarti titik mencari yang benar. Ya. Ada if, ada had. Berarti itu had verb 3 ya? Iya. Terus yang benar yang mana? Would of. Yang mana? Yang huruf Ya. apa? D. Nah, ingat. Saya mengatakan tadi itu, kalau itu, coba buat tulisannya itu. Rumus yang tulisan saya tangan. Kalau ada had verb 3, maka cari yang would have verb 3. Bukan would of. Yang dicari adalah would have verb 3. Would itu ya sama dengan could itu. Would, could, should itu sama. Jadi nggak ada off-nya kan. Ya, Pak. Yang pasti salah B dan D itu pasti salah. Could of, would of itu salah. Gitu ya. Yang C juga salah. Karena pakai will. Yang benar apa? Would atau could have 3. Atau one itu berarti verb berapa itu? Kennedy titik WON one itu. Atau one. One itu bacanya. Itu verb berapa? Realin. Oh, ya.
Bab 3, Pak. Bab 3, iya. Walaupun kita nggak tahu aslinya dari berapa, pokoknya itu pasti bab 3 kan itu. Itu cara mengerjakan begitu. Udah bab 3. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat nomor 26. Nah, 26, langsung saja 26 dan nomor 2. Saya terangkan bersamaan. Ciri-cirinya itu kalau ada kata kerja verb, ya verb. Kalau yang sebelah kiri itu sebelum kata kerja, mesti isinya apa? I, you, he, she, it, they, we. Tetapi kalau di belakangnya mesti me, him, her, you, them, us. Tapi yang nomor 2 tadi itu, kalau di belakangnya ada kata bedanya, maka my, your, dan sebagainya. Itu. Umpamanya saja begini. Di situ di depan ada, katakan namanya he atau him. He, silakan kamu tulis. He atau him. Kemudian will visit, they atau them. He atau him, kemudian kata kerjanya visit ya, pakai S ya, visit, di belakangnya they atau them. Yang depan ini pilihannya apa? He. Berarti he visits, kemudian yang belakang Them. gitu. Kalau ada titik. Tetapi kalau bukan titik, di situ ada kata benda, maka pakai my, your, seperti yang soal yang berikutnya. Ya, semuanya he visits titik father. He will visit titik father. Apakah they, them atau their? Their. Karena apa? They will visit their father. Kenapa? Ada noun-nya father itu. Itu. Sehingga kalau kita lihat, coba. Nah, sekarang nomor 26. Gimana nomor 26? Ya. Nah, kata kerjanya itu when. Ya, kata kerjanya itu when. 26. When the movie was over, Joe and me went for a quick walk. Kata kerjanya when. Maka nomor 26 itu yang salah yang mana? C, Pak. Yang salah yang C. Yang benar apa itu? Joe and I. Itu. Kenapa? Karena di depan kata kerja. Loh, kok tadi kok Bob and me? Ya karena tadi itu di belakangnya ada preposition. Depannya itu ada preposition. Itu. Sekarang nomor 2. Sekarang nomor 2. Gimana nomor 2 itu? Nomor 2? Yang benar yang mana nomor 2? D. Bentar, saya lihatnya dulu nomor 2. Nomor 2. Oke, ada apartemen. Itu titik-titik apartemen. Apartemen kata benda kan? Apartemen itu kata benda. Iya. Maka yang benar adalah There. there, yang D itu.
sebenarnya yang kemungkinan benar itu C dan D saja kan. His itu masuk kan. Iya, Pak. His apartment, their apartment. Tapi kenapa pakai their? Karena di depannya pakai they begitu. Kalau yang A dan B pasti salah. Ya, sebentar. Saya carikan nanti untuk yang sebentar ya 4 MLK D3 sebentar. Sebentar MLK D1. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Empat. Baik. Coba. Nomor 1 itu ya. Itu kira-kira nomor 1 diterjemahkan dengan apa itu? Coba yang baru saya kirim. If you give me money, saya akan datang. Itu diterjemahkan dengan apa itu? Coba dia, gimana dia? Nomor 1 itu. Sebentar, Pak, saya buka dulu soalnya. Ya, yang baru saya kirim. Di rumus tadi ya. Kalau verb 1 maka pakai will. Kalau verb 2 pakai would. Kalau had verb 3 maka pakai would have verb 3. Yang tadi yang saya sampaikan tadi rumusnya. Sebentar. Coba rumus tadi yang nomor 33 tadi. Tulisan Ya. tangan saya. Tulisan Oke. tangan saya nomor 33. If kalau verb 1 gandengannya will. Kalau verb 2 pakai would. Kalau had verb 3 pakai would have verb 3. Nah, sekarang soalnya nomor 1 ini. Setengah. Diterjemahkan dengan apa itu? If Pakai you give me yang money. Terus if you saya give akan me datang. money, Gimana? I will come. I will come. Betul. Betul. If you give me money, I will come. Betul. Sekarang Ninda masih ada? Ninda? Iya, Pak. Oke. Ninda nomor 2. If she came on time, came itu verb 2, maka dia akan ketemu saya. Itu aku ya. Dia akan ketemu aku. Itu pakai saya saja. Dia akan ketemu saya. Gimana itu, Ninda? If she came on time, she would ya, ketemu apa ya? she would ketemu. Loh. Hah? Ketemu apa ya? Ketemu itu apa? Ketemu itu meet. Meet. Iya, meet. Terus gimana? Tolong dibaca lagi. She would meet me. She would meet me. Gitu. Kenapa yang nomor 1 pakai will? Karena give itu verb 1. Tapi nomor 2 itu pakai would. Kenapa? Came-nya itu verb 2. Sekarang nomor 3.
Ananda masih ada, Ananda? Saya akan senang sekali if he had bought a car for his wife. She Ananda ada? Ada, Pak. Ya, gimana Ananda? Nomor 3. Sebentar. Gimana jawabannya? Ingat rumusnya tadi, kalau ada head verb 3, maka gandengannya adalah would have verb 3. Kalau senang itu bukan verb, maka pakai been. Ya. Rumusnya yang head verb 3 itu, if head verb 3 itu, maka gandengannya would have verb 3. Tapi karena senang itu bukan kata kerja, maka pakai been. Gimana berarti? Come on, number 3. Ada yang So, she would have Ananda, been yes? happy. She She would have been happy. She would have been happy, ya. She would have been. Nah, verb 3-nya itu, be-nya itu diganti dengan been. She would have been happy. Betul. Sekarang nomor 3, itu pakai will. Berarti ini yang tipe 1 tadi ya. I will go to school if. Ingat, berarti if-nya verb-nya verb 1 ya. If my father, Binar. If my father If my father brought me car. membeli. Yeah. Membeli buy. Gimana? If my father brought me a car. Kok bought? Berarti kan verb 2. By Terus if my father buy me a car. bukan buy tapi buys. Ada Oh, S-nya, verb 1, my father itu kan singular. Jadi I will go to school if my father buys me a car. Ya. Nomor 5 sekarang. I would be happy jika kamu menelponku sebelumnya. Sebelumnya before. Silakan. Akmal mungkin. Ya, Pak. Ya gimana Akmal? I would be happy if menelpon itu bisa call, bisa phone. Sebentar ya, sebentar. Ini telepon dulu. Halo. Halo. Salam. Oh, ya sebentar. Sebentar lagi saya masih ngajar sebentar. Ya, tunggu sebentar. Ya, sebentar. Ya. Gimana tadi? Gimana? Call me before. If you called me. Pakai ide ya. Called me before. Oke. Sekarang nomor 6. I would have gone jika aku punya uang cukup. Enough money. Gimana? I would have gone. Fitri mungkin? If I would have enough money, Pak. Loh, sama would-nya. Kalau if itu kan bukan would toh. Oh, Would itu kalau ada if maka pakai had verb 3. had. Iya kan? Oh iya. Ya, gimana?
I would have gone If I had enough money. loh. Kan ada verb 3 lagi, bukan had saja. Oh, if Had diikuti verb 3. had, I would have gone. Verb 3-nya dari have itu apa? have had. Ya, terus gimana? Berarti If I I would had have gone if I had enough money. loh. Kan had saja. Rumusnya kan had verb 3 kan? Yeah. Ya. Coba rumusnya lihat. Kalau ada would have verb 3, maka ada if itu, ada had plus verb 3. Jadi bukan if I had enough money. Verb 3-nya kan belum ada itu. Oh, if I Gimana? had enough money. Ya, betul. If I had enough money. Had-nya itu rumusnya itu, kemudian verb 3-nya mempunyai itu had. If I had enough money. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan minggu depan. Silakan kerjakan, akan saya kirim, ya. Saya kirim untuk tugasnya hari ini. Saya kirim untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 23. Waktunya sampai jam 24.00 nanti. Saya kirim. Sebentar. Ada saya kirim sebentar 4 MRK. Sebentar P1. Bentar ya, 4 MRK. T3. Ya, silakan ini saya kirim, kerjakan yang nomor 1 sampai nomor 23. Kerjaannya cuma gini, 1 apa, 2 apa gitu ya. Baik, saya kira itu. Ya, kerjakan itu nomor 1 sampai nomor 23. Caranya cuma nomor 1 A, nomor 2 B, 3 apa gitu. Cuma itu aja, nggak usah ditulis kalimatnya. Nomor 1 pilihannya apa, 2 apa sampai nomor 23. Iya. Baik, saya kira itu dulu. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.